Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Siska Alfiana sebagai moderator, Aisyah Triana, Ariska Istiqomah Adayani, Herliana Putri, Mutia Ainur Rida, Nurul Izza Salsabila, Oktaviani Setianingsih, dan Rizkia Mukminah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perspektif Ekologi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu peta konsep. Dalam peta konsep kali ini, ada beberapa subbab yang dipaparkan. Yang pertama, teori-teori perspektif ekologi. Yang kedua, konsep perspektif ekologi. Ketiga, isu atau permasalahan perspektif ekologi. Dan yang terakhir, solusi dalam perspektif ekologi. Dalam subbab pertama, yaitu teori-teori perspektif ekologi, dipaparkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, teori menurut Uri Bronfenbrenner. Selanjutnya, teori menurut Ernest Haeckel. Teori menurut Pianka 1988, dalam Smith 1990. Teori menurut Krebs 1972, dalam Ramley 1989. Teori ekologi atau ecological theory. Dan yang terakhir, teori ekonomi rumah tangga dan ekologi manusia. Pada subbab kedua, yaitu konsep perspektif ekologi. Pada subbab ini dipaparkan beberapa poin. Yang pertama, mikrosistem. Selanjutnya ada ekosistem, mesosistem, makrosistem, kronosistem, perkembangan ontogenetik, niche, jangkauan adaptif, seleksi alam dan adaptasi, dan yang terakhir, unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Triana. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Teori ekologi. Uri Bronfenbrenner sebagai tokoh teori ekologi menyebutkan ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Dan menurut Ernest Haeckel 1968 dalam Ramley 1989, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Dan menurut Pianka 1988 dalam Smith 1990 menyatakan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dan seluruh faktor fisik dan biologi yang mempengaruhi dan dipengaruhinya. Dalam Krebs 1972, Ramley 1989 mengemukakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi-interaksi, penyebaran dan jumlah dari organisme. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ariska. Kemudian ada teori ekologi atau ecological theory. Ialah pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang berkembang baik hingga kebudayaan yang berbasis luas. Selanjutnya ada teori ekonomi rumah tangga dan ekologi manusia. Teori ini dikemukakan oleh Dacon dan Feuerbach tahun 1988. Yaitu kerangka ekologi untuk pengambilan keputusan keluarga. Keluarga adalah sebagai sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem keluarga menjadi subsistem pribadi individu dan manajerial keluarga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Herliana Putri. Konsep ekologi yaitu makrosistem. Makrosistem dalam teori ekologi adalah tentang setting di mana individu hidup, misal interaksi anak dengan orang tua, teman, dan sebagainya. Tidak dipandang sebagai penerima pengalaman pasif dalam setting ini, tetapi sebagai seseorang yang aktif melakukan
sudut pandang. Terus ekosistem adalah di mana ketergantungan secara timbal balik pada populasi tertentu secara keseluruhan yang berpotensi sebagai suatu kesatuan dan setiap anggota populasi memelihara hubungan secara terus-menerus dengan lingkungannya. Mesosistem adalah interaksi antara faktor-faktor dalam mikro meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem atau beberapa konteks, misal anak dari orang tua yang kasar terhadap mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan guru, dengan development yang meyakini pentingnya mengamati perilaku setting majemuk untuk memperoleh perkembangan yang lebih cekatan pada anak. Terus makrosistem meliputi kebudayaan di mana individu hidup. Kita diketahui bahwa kebudayaan mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lain sekelompok manusia yang diteruskan dari generasi ke generasi. Makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintahan, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, dan kebudayaan. Kronosistem adalah meliputi pemulaan peristiwa panjang, serangkaian kehidupan dan keadaan histori. Misalnya dalam menjalani dampak perceraian terhadap anaknya, para peneliti menemukan bahwa anak berdampak negatif sering memuncak pada tahun pertama setelah perceraian atau dengan mempertimbangkan keadaan sosihistori. Dewasa ini, kaum perempuan tampaknya sangat didorong untuk meniti karir dibanding pada tahun 20 atau 30 tahun lalu. Perkembangan ontogenik, perubahan yang datang dari struktur internalnya sendiri bagi manusia. Bagian biologis yang paling penting dan perkembangan ini adalah penumbuhan dan penuaannya. Jangkauan aditif. Perkembangan ontogenetik organisme memberikan berbagai perilaku, tetapi setiap organisme tidak dapat beradaptasi di luar jangkauannya. Nah, selanjutnya ada seleksi alam dan adaptasi. Konsep seleksi alam dan adaptasi merupakan sesi yang berbeda dan proses yang sama. Seleksi alam adalah konsepsi dari hasil adaptasi. Dalam teori ekologi, seleksi alam sering diperlakukan sebagai proses dalam populasi, sedangkan adaptasi sebagai proses pada tingkat individu. Nah, adapun unit ada dalam satuan populasi. Nah, adapun niche ini merupakan posisi unik yang dapat ditempati oleh satu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang bisa ditempatinya dan peranan yang bisa dilakukan di dalam komunitasnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Iza Salsabila. Kepada Nurul dipersilahkan. Nah, langsung saja isu perspektif ekologi. Permasalahan dalam perspektif ekologi dalam dunia modern sangat mengancam pada ekosistem manusia semakin tampak, seperti polusi udara, banjir, pemanasan global, ledakan polusi. Krisis ini merupakan permasalahan akut yang membutuhkan perhatian besar pada setiap individu. Kepasifan dan keaktifan kita dalam persoalan ekologi ini memberikan efek signifikan untuk seluruh kehidupan organisme. Krisis ekologi yang tengah terjadi jika kita abaikan akan semakin mengancam eksistensi kelestarian kehidupan atau organisme. Krisis ekologi tidak dapat dikatakan sebuah peristiwa alami yang terjadi di alam, karena manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan. Manusia tergantung akan dinamika kehidupan lingkungan. Ketika lingkungan tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia. Dan terjadi sebaliknya jika ritmik lingkungan tidak mengalami ketidakseimbangan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Octavia Setianingsih. 1. Gregory Bateson. Dalam Step to an Ecology of Mind, banyak bahaya mengerikan telah tumbuh dari kekeliruan epistemologi barat, mulai dari insektisida sampai polusi, maupun kemungkinan mencairnya es Antartika. 2. Pripyat Japra menyatakan, dalam krisis-krisis global di bumi, dapat dilacak pada cara pandang dunia manusia modern. Pandangan para sarjana di atas melukiskan kecenderungan permasalahan kemanusiaan global yang terkait satu sama lain, sebagaimana kesaling hubungan dan kesaling ketergantungan sebagai aspek dan dimensi kehidupan itu sendiri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizkia Mukminah. Kondisi lingkungan saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan dan sangat memerlukan perhatian yang intensif dari manusia. Paradigma ekosistem harus dijunjung sebagai paradigma alternatif A untuk menanggulangi permasalahan lingkungan saat ini. Seluruh umat manusia harus berperan aktif dalam melestarikan alam dengan menggunakan perspektif ekologi atau disebut teknologi lingkungan.
Dalam perspektif ini, manusia harus melihat permasalahan maupun pelestarian dengan menggunakan perspektif ekologi teologi, tidak hanya dari satu sisi saja. Jika kita melihat secara keseluruhan, maka akan timbul kesadaran untuk tidak berpangku tangan dalam menanggapi problematika lingkungan. Dengan cinta dalam sudut pandangan ekologi, yaitu lestari dan melestarikan, manusia hidup di muka bumi harus bertanggung jawab dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara yang baik, maka seharusnya kita bisa menjaga setiap ekosistem yang ada di bumi, berusaha untuk selalu menjaga kelestariannya. Karena setiap ekosistem yang ada di bumi pasti bersangkutan dengan manusia. Jika alam terjaga keseimbangannya dan terjaga sehingga anak cucu kita nanti, maka akan banyak manfaat yang didapat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.